Oke, selamat sore, salam olahraga untuk kalian yang baru bergabung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke, langsung saja untuk laga malam hari ini, karena memang waktu yang sudah cukup lumayan mepet ya. Saya akan membahas pertandingan dari Liga Premier Inggris, dimana untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Crystal Palace yang akan menjamu tim tamu Leeds United. Dilihat dari pasaran handicap untuk laga ini, mutlak Crystal Palace memberikan power handicap mencapai 3/4 handicap. Kemudian untuk analisa over-under dari laga malam hari ini, dari pilihannya memunculkan 2/4 dan mencapai 3 over-under, dan di settingan laga Crystal Palace menghadapi Leeds United ini sebenarnya berada di over goal. Jadi untuk teman-teman bisa pikirkan kembali akan ke over atau under untuk laga ini. Jadi saya sudah sedikit membuka untuk laga ini, standarnya over-undernya berada di settingan over goal. Nah, menurut versi saya sendiri bisa jadi laga ini akan berakhir di over goal ya, karena memang untuk performa Crystal Palace mereka adalah tim yang cukup lumayan bagus bermain kandang. Kemudian Leeds United bisa dikatakan tim yang cukup banyak di musim ini mengalami kebobolan. Jadi untuk laga ini Crystal Palace menghadapi Leeds United berada di over goal. Kemudian dari sisi handicap masih kuat berada di tuan rumah Crystal Palace. Next, di laga yang kedua saya membahas pertandingan dari Serie A Italia, di mana untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Sassuolo yang akan menjamu tim tamu Juventus. Terlihat dari pasar handicap untuk laga ini munculkan 4 kolom yang mencapai 1 handicap saja. Mungkin kalian sedikit bertanya-tanya kenapa dari handicapnya cukup rendah, karena memang dari tim Juventus banyak pemain mereka yang mengalami cedera, yaitu terfokus di lini tengah Juventus. Oke, bisa jadi laga ini akan terjadi jual beli serangan, mengingat di laga malam hari ini kemungkinan besar Juventus tidaklah begitu bagus dalam penguasaan bola, mengingat karena memang dari gelandang tengah Juventus banyak yang mengalami cedera. Nah, saya cukup yakin laga ini akan berlangsung sedikit alot dalam mencetak gol ya, karena memang kedua tim bisa jadi berakhir di under goal. Jadi settingan laga ini berada di under goal. Jadi untuk laga Juventus menghadapi tim tamu tuan petana Marca Sassuolo, sebenarnya saya lebih terfokus berada di Juventus ya, Juventus 4/4 handicap. Kemudian untuk analisis skor masih tepat berada di under goal. Next, di laga selanjutnya saya akan membahas pertandingan Sweden Allsvenskan, di mana untuk laga ini Elfsborg menghadapi tim GIF Sundsvall. Nah, terlihat dari pasar handicap untuk laga ini ada 3 pilihan handicap, mulai dari 1/4 dan mencapai 3/4 handicap. Mutlak Elfsborg memberikan power handicap pada tim tamu GIF Sundsvall, dan terlihat dari over-under ini melepaskan mulai dari 2/3/4 over-under dan mencapai 3/4 over-under. Jadi untuk laga ini tanpa berlama-lama memang settingannya berada di over goal, dan saya mengikuti saja karena memang dari kedua tim bisa jadi akan terjadi banyak gol ya. Untuk laga Elfsborg berada di over goal. Kemudian laga berikutnya saya membahas pertandingan dari Sirius yang akan menjamu tim tamu Hammarby, dan untuk laga ini terlihat dari pasaran handicap bisa dikatakan cukup lumayan tanggung ya, untuk karena memunculkan 3/4 handicap ini. Jadi ini awal musim ya, mohon berhati-hati di Liga Sweden Allsvenskan, ini awal musim. Jadi menurut versi saya sendiri di laga ini bagus berada di over goal, karena memang dari settingan Sirius menghadapi tim tamu Hammarby settingannya berada di over goal. Untuk laga ini over goal saja, oke. Dan di laga yang terakhir dari Sweden Allsvenskan ya, saya tidak akan melewatkan pertandingan Malmo yang akan menjamu tim tamu Göteborg. Untuk laga ini Malmo hanya berani memberikan power handicap mencapai 1/4 handicap saja kepada tim tamu Göteborg. Terlihat dari over-under ini adalah standar untuk over-under Malmo ya, karena memunculkan 2/4 dan paling tinggi 3/4 over-under. Menurut versi saya sendiri, saya menghindari over-under untuk laga malam hari ini. Walaupun over-under di laga malam hari ini settingannya under goal, tetapi melihat dari forma Malmo di laga terakhir mereka karena belum meraih kemenang alias bermain imbang di laga terakhir Malmo ini, jadi untuk laga ini saya fokus di Malmo winkan saja. Kemudian untuk analisa over-under berada di under goal. Kemudian di laga selanjutnya saya akan membahas pertandingan dari Liga Portugal. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Boa Vista ya, yang akan menjamu tim tamu Sporting Lisbon. Untuk laga ini Lisbon cukup masuk akal memberikan power handicap mencapai 1,5 handicap kepada tuan rumah Boa Vista. Memang dari sisi kekuatan memang sedikit jauh ya. Dan over-under di laga malam hari ini mencapai 3/4 over-under dan sama 3 pilihan over-under. Tapi settingannya adalah over goal untuk laga ini, walaupun ada 2/4 ya, ini settingan over goal untuk laga Lisbon.
Nah, untuk laga ini Lisbon terfokus berada di overgoal, kemudian dari handicap Lisbon pur 1 handicap, tetapi siap bagus berada di Lisbon overgoal. Selanjutnya saya akan membahas pertandingan dari Spain La Liga 2. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Uldi Almeria yang akan menjamu tim tamu Sporting Gijon. Dari pasar handicap, di mana Uldi Almeria sebenarnya sudah cukup lumayan tinggi ya, memberikan power handicap untuk saat ini mencapai 1,5, di mana pasaran awal itu Uldi Almeria memberikan power handicap paling rendah yaitu 3/4 handicap, tetapi untuk saat ini paling rendah 1 handicap. Nah, untuk laga ini bisa jadi Uldi Almeria akan memenangkan laga walaupun memiliki catatan buruk saat menghadapi Sporting Gijon. Terlihat dari peringkat sementara memang sangat membutuhkan poin untuk Uldi Almeria ini. Jadi untuk laga ini Almeria berada di win gun saja. Dari settingan overrunner laga ini berada di overgoal. Kemudian di laga yang terakhir saya akan membahas pertandingan dari Liga 2 Prancis. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Toulouse yang akan menjamu tim tamu Nortais. Terlihat dari pasaran handicap, dengan Toulouse memberikan power handicap mulai dari 1/4 dan mencapai 1/3/4 handicap. Kemudian untuk analisis overrunner mulai dari 2,5 dan mencapai 3 overrunner. Jadi terlihat dari overrunner di laga malam hari ini memang cukup tangguh karena memunculkan 2,5 ini, dan terlihat dari settingan laga ini berada di overgoal ya. Untuk laga ini settingan overgoal walaupun ada 2,5 ini. Jadi untuk laga ini saya menghindari overrunner, bisa jadi laga ini akan sedikit berbahaya, mungkin bagus berada di Toulouse win gun saja, mengingat di laga terakhir Toulouse memang belum bagus dan menelan hasil imbang. Jadi untuk laga ini Toulouse win gun saja, analisa skor berada di overgoal. Nanti dia beberapa laga yang sudah saya bahas untuk laga malam hari ini, dan untuk kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke, terima kasih, selamat sore, salam olahraga.